Hai Ocha. Itu siapa yang adiknya masih baby? Adiknya Sena, Kak Salkani. Shena. Adiknya umur berapa Shena? Nah, adiknya pulang. Siapa? Oh, oke. Mulai ya Kak Silvani. Mulai, Kak Silvani. Oke. Ya, ini adik-adik banyak yang belum hadir juga ya. Ya. Oh, Kak Silvaninya freeze ya? Iya, kayak jaringannya. Iya, jaringannya. Si Kak Fen ya. Saya Iya, dibantu ya Kak Vivian ya. siap. Siap. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ma. Oh iya, anak saya yang penyapa. Terima kasih anakku. Sama-sama. Udah dibuka enggak itu Kak Fen? Sen kameranya. Oh kameranya, biasanya dia nanti buka malu. Iya. Iya. Waduh hari ini happy ya Kak Vivin ya. Pastinya dong. Hari Minggu itu selalu ditunggu-tunggu. Iya betul. Kenapa ya kok hari Minggu itu selalu ditunggu-tunggu? Ada apa? Apa yang spesial ya di hari Minggu ya? Libur. Libur. Sen-sen. Oke. Bisa main game. Apalagi? Bisa main game. Oh bisa main game. Jam-jam Wah. ambil teman. Jam-jaman sama teman. Tapi kayaknya kalau main game pun harus dibatasi juga ya. Jangan sampai kelewatan. Aku sih batasnya kayak 5 jam. Oke. Pagi ini Kak Vivin kita ajak anak-anak yuk menyanyi lagu Saya Bergirang. Asik. Ya. Pastinya bergirang ya Kak Fen. Iya, bergirang. Yuk, kita hidupkan gerakannya ya. Semuanya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Yeay. Semuanya bergirang. Jadi alasannya karena kita ini anak Tuhan. Ya betul ya Kak Vivin ya, anak Tuhan. Nah, Kak Vivin, kita ajak anak-anak berdoa yuk. Asik ya berdoa. Kak Vivin yang pimpin ya. Iya, ayo teman-teman kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami dengan tubuh yang sehat,
kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau memuji, mendengarkan firman, serta aktivitasnya. Sungguh, hari Minggu adalah hari yang kami nanti-nantikan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Maaf ya Bu Silvani, tadi internetnya sempat putus. oh iya. Sekarang sudah bisa gitu. Nah, terus sekarang gimana Kak Silvani? Kita ajak Nah. anak-anak. Adik-adik, walaupun sudah lama tidak bisa bertemu teman-teman, tapi kita masih tetap bergirang ya, bisa bertemu lewat online. Nah, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus menciptakan kita dengan semua badan yang sempurna. Sekarang kita mau Masuk kedua Kak Silvani. ya, Tadi sudah berdoa. kita mau kuis dulu sebentar, adik-adik. Adik-adik, coba tangannya diangkat, adik-adik, tangannya. Tangannya. Semuanya bergembira. Coba matanya dikedip-kedip. Ding, 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 ding. Matanya dibuka yang cerah. Loh. Nah, coba mulutnya berkomat kamit. Nah, Tuhan memberikan kita tangan, memberikan kita mata, memberikan kita telinga. Coba telinganya mana telinganya? Memberikan kita telinga, memberikan kita mulut. Semuanya Tuhan ingin kita memakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tangan, mulut, mata, telinga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Nanti bergantian ya, tangan, mulut, kaki, mata. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Jangan selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati
Wah, Nah, Kak Fun, kalau Ya. punya tangan itu untuk memukul teman atau untuk menolong teman? untuk menolong teman, Kak Silvani. Oh, pinter. Pasti untuk menolong orang yang misalnya kurang, kita memberi sedekah. Oh ya. Kalau Kak Fidin punya Ya. mulut itu untuk marah-marahin teman atau untuk berkata-kata yang halus lembut, mendoakan teman. Kak Fidin gimana? Untuk memuji Tuhan, Kak Silvani. Pinter. Nah, juga adik-adik jangan lupa kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Sekarang kita akan siapkan persembahan. Tapi persembahannya tidak diberikan begini, tapi kita akan memberikan lewat QR code yang ada di layar atau minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke rekening BCA GKI Darmo Satelit. Ya. Yes. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang adik-adik sudah memberikan ucapan syukur untuk Tuhan Yesus. Kita sebentar lagi akan mulai. Apa yang ditunggu-tunggu adik-adik hari ini? Firman. Yeay, kita akan mendengarkan firman. Apa firman Tuhan? Nanti kita dengar, telinga kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat kakak-kakak yang akan bercerita. Nah, sebelum itu kita akan berdoa meminta Tuhan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab untuk kita mendengarkan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Nah, Lagu Mari. firmannya apa, Kak Silvani? nanti sebentar lagi tunggu kita membagi kelas dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu, mempersiapkan hati kita. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita mau doakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, bukalah telinga kami untuk boleh mendengarkan firman, untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan sudah inginkan dari firman ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu untuk mempersiapkan diri, berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman, supaya semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, sekarang adik-adik kita akan berpisah untuk yang kelas kecil dan kelas besar. Ya, adik-adik sudah tahu ya, yang kelas kecilnya mulai Batita sampai kelas 3. Kita Kak Silvani, kita nyanyi dulu lagu sebelum firman. Oh, nah ya. Maaf ya lupa. Nah, kita ingin menyanyikan dulu lagu sebelum firman. Ya. Ayo ditirukan ya. Ayo berdiri, tirukan gerakannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di Mana hidupku. suaranya? Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ayo ditirukan. Mana suaranya? Ya, sudah habis. Suaranya Nah, sudah siap untuk firmannya berbuah di hati kita. dan kelas kecil. Sekarang kita akan berpisah kelas kecil dan kelas besar. Yang kelas kecil nanti kita akan sama Tetap, ya, tetap yang di sini. kelas besar sama Ibu Lina. Yang kelas besar tetap di sini, yang kelas kecil kita pindah ya Kak Fenfon. Ya. Kelas besar kecil yang pindah, yang kelas kecil Ya. masih di sini ya, di sini. anak-anak. Nggak usah pindah ya, yang kelas kecil masih Kelas tetap kecil di yang sini. tetap. Terus saya pindah kemana Kak Sil? Dekat room, Bu. Bu Lina nanti masuk ke kelas besar, pindah kelas besar. Breakout room-nya namanya kelas besar. Langsung ini apa enggak? Ya, langsung. Oh ya wes, langsung aku ya. Ya, Oke. Tunggu anak-anak sebentar yang kelas besar untuk masuk dulu. Bentar. Anak-anak yang kelas besar sudah masuk semua atau masih ada yang di main room? Bentar, Kak Adi hitung dulu. Ada Revin, ada Liam, ada Peli, Angga, Areta Gracia, Sally, Feren, Sien. Oke, kayaknya sudah masuk semua, Bu Lina. Silakan, Bu Lina. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tadi kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Semua semangat ya. Ya. Ya, Nah, semangat. waktunya kita mau membaca firman Tuhan ya.
Kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu untuk boleh memuji Tuhan dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh. Sekarang juga Tuhan kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami pengertian, yang mengajari kami agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Semua sudah buka Alkitabnya? Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah? Anak-anak sudah lihat semua? Iya. Ya, ayo kita mulai ya dari hitungan ketiga. 1, 2. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Oh. Bu Lina mungkin bergantian aja ya. Bisa enggak itu loh, tadi nanti enggak itu tah. Oh ya, boleh bergantian. Bu Lina ayat yang genap, anak-anak semua yang ganjil ya. Oke. Boleh ya? Boleh kita mulai? Iya. Ya. Yesus adalah terang dunia. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Anak-anak? Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang Kesaksianmu tidak benar. kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku
tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Terima kasih, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, anak-anak, kira-kira kalau kita biasanya memperkenalkan diri, apa sih yang kita perkenalkan? Kalau kita pengen mau kenalan gitu di sekolah. Namanya kita. Nama. Ya, nama. Terus? Umurnya. Umur, pintar. Hobinya. Sekolahnya. Hobi. Oh ya, hobi ya. Banyak ya. Berarti anak-anak tahu ya kalau disuruh berkenalan langsung tahu bilang nama, alamat, terus sekolahnya, umurnya, dan Kalau alamat sih jarang. jarang ya. Ya, tapi ada yang terima kasih ya. Nah, kalau memperkenalkan diri itu memang itu yang disebutkan. Nah, sekarang Bu Lina mau cerita ada anak yang pindah sekolah ya, anak yang pindah sekolah dari luar pulau datang ke kota. Nah, biasanya kalau di kota itu ada sih orang yang pindah karena orang tuanya pindah, terus ada sih pindah karena sekolah itu melihat anaknya mungkin nakal ya atau enggak. Ya macam-macam sih. Nah, ini pindah dari luar kota masuk ke kota. Pas sudah di dalam kelas, gurunya bilang, "Ayo, kita punya teman yang baru. Silahkan perkenalan dulu ya." Tuh. Terus yang murid yang baru datang ini, baru masuk ini perkenalan. Terus dibilang gini, "Nama saya," sebut seperti yang adik-adik bilang tadi, dia sebutkan namanya, dia sebutkan asal sekolahnya, disebutkan dia datang, kenapa dia pindah. Gitu. Terus murid-murid yang teman-temannya ini nggak percaya. Dia bilang, "Alah, nggak mungkin. Paling kamu pindah karena nakal. Masa pindah ke sini?" Gitu. Terus yang murid yang baru datang tadi rasanya mungkin sedih ya. Terus tapi dia diem. Malamnya dia cerita sama papanya, "Pak, aku kemarin loh perkenalan, terus aku dibilang gini, begini. Terus gimana kau bilang?" "Enggak, saya diam aja." Nah, karena papanya ini sayang sama dia, supaya meyakinkan teman-temannya semua, papanya datang ke sekolah. Terus pas di dalam kelas sama ibu guru, papanya minta izin. Katanya gini, "Bu, saya mau minta izin memberitahukan bahwa anak saya benar pindah dari sini, dari sekolah dari luar kota karena begini gitu." Akhirnya papanya sama anaknya di depan kelas memberitahukan untuk sebenarnya. Papanya bicara, "Iya, kami benar pindah dari sana. Dia kelas ini karena saya pindah tugas." Papanya pindah tugas, dikasih tahu semua. Akhirnya teman-temannya semua percaya bahwa temannya tadi bukan seperti yang mereka sangkakan. Ya, itulah perkenalannya. Nah, Tuhan Yesus hari ini kan dikatakan dia memperkenalkan dirinya. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Nah, ini dua hal yang hampir sama sih dengan cerita Bu Lina. Cuman ini juga sama-sama Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada umatnya, kepada umat manusia. Nah, umat manusia nggak percaya. Malah dibilang, "Kamu kesaksianmu nggak benar." Katanya gitu. Nah, Tuhan bilang, "Kesaksianku benar," katanya gitu. "Kamu jangan menghakimi," katanya. "Karena aku juga datang bukan untuk menghakimi," kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau meyakinkan
murid-muridnya itu. Nah, di ayat 18 itu kan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Nah, diperjelas, akulah terang dunia itu. Gitu. Umat manusia, termasuk orang Farisi di situ, nggak percaya. Nah, gimana mereka harus percaya? Oh, tiba-tiba dia bilang, aku terang dunia. Nah, terus Tuhan memperjelas di ayat 18. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Bersaksi tentang aku, katanya. Ya, 18 ya. Nah, ini hampir mirip tadi itu. Tapi kalau yang tadi cerita Bu Lina itu kan dua hal yang berpisah ya, antara Bapa dan anaknya. Nah, tapi ini Yesus dengan Bapa itu adalah satu di dalam satu pribadi, ya. Nah, ayat 18 ini, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Nah, ketika Yesus bersaksi, dia di situ Bapa juga tahu. Nah, bukan seperti tadi teman-teman kita yang datang dari luar kota itu ya, dia memperkenalkan diri, dia berpisah dengan papanya. Nah, kemudian besoknya datang. Kalau ini enggak, Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya, Bapa pun ikut di dalamnya. Nah, dipastikan Tuhan Yesus, aku yang bersaksi tentang diriku dan juga tentang Bapa yang bersaksi tentang aku. Nah, setelah dikasih tahu seperti itu, orang-orang mendengar dan merenung. Ditanya, mana Bapamu? Iya, Bapakku itu bersama-sama dengan aku. Aku sekarang ini bersaksi, Bapakku juga ikut bersaksi. Gitu. Jadi mau menyatakan bahwa Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus itu sama. Maka kata mereka padanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Nah, mau dikasih tahu bahwa kita itu loh percaya sama Yesus saja, kita sudah mau percaya kepada Bapa. Nah, jadi bukan seperti orang ini ya yang mendengar firman ini, umat ini, dia paksa mau memperlihatkan di mana Bapamu. Nah, kalau yang tadi murid itu kan bapaknya datang sendiri terus bersaksi gitu. Tapi di sini Yesus mengatakan, aku dan Bapakku itu satu. Kalau kamu percaya sama aku, berarti kamu percaya juga sama Bapakku. Katanya gitu. Nah, mendengar demikian, maka semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia yang sekaligus Bapa juga ada di dalamnya. Nah, anak-anak, ini adalah satu yang harus kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia yang tidak dipisahkan dari Bapa. Bapa dengan Tuhan Yesus adalah satu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu Bapa juga ada di sana. Jadi hari ini Tuhan Yesus bersaksi, akulah terang dunia. Di situ juga Bapa sudah ikut. Jadi hari ini kita umat percaya, kalau kita percaya sama Yesus, kita sudah sekaligus percaya kepada Bapa. Tidak ada lagi keraguan di sana karena hari ini dijelaskan Tuhan Yesus dalam perkenalannya kepada manusia. Ya sudah, kamu nggak usah cari Bapak itu, ya. Aku bersama-sama dengan Bapakku. Itu. Jadi barang siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, dia adalah terang dunia itu, kita juga percaya pada Bapa karena Bapa dan Tuhan Yesus itu sama. Nah, adik-adik bisa mengerti ya? Halo? Nah, jadi sering kita ini ya, kalau
apa yang kita lihat kita langsung membuat keputusan, padahal kadang keputusan kita itu keputusan yang salah. Seperti tadi Tuhan Yesus, teman-teman itu yang murid baru yang datang ke sekolah baru tadi, mereka nggak mengerti pastinya, tapi mereka sudah bilang, nggak benar, kamu itu paling menyangka-nyangka yang tidak benar, ya. Jadi di sini juga Tuhan Yesus sepertinya ya zaman sekarang ini bisa dikatakan bully ya, membuli ya. Nah ternyata zaman Tuhan Yesus itu ya sudah ada masa membuli. Kamu nggak benar kesaksianmu ya. Kamu nggak benar kesaksianmu, nggak percaya mereka. Nah itu saya rasanya sudah ada tidak menerima pribadi Yesus di situ, tapi mereka malah menyalahkan, ya nggak menerima. Jadi hari ini dipastikan bagi kita jangan mau membuli, tapi lihat dulu kebenarannya, ya. Ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu tuh loh menghakimi menurut pikiranmu sendiri, tapi aku datang bukan menghakimi dengan tidak benar, aku menghakimi dengan hal-hal yang benar. Jadi dua sifat ini ya. Sifat manusia itu kadang langsung menghakimi, langsung membuli ya dari yang tidak dia percaya, yang tidak tahu. Jadi hari ini kita diajarkan janganlah kita gampang untuk menghakimi atau memberikan keputusan yang tidak benar kepada orang lain. Nah, walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus memastikan, menyampaikan perkenalan itu kepada semua umat bahwa Yesus itu adalah terang dunia dan Bapa itu bersama-sama dengan Dia. Ya, mudah-mudahan bisa mengerti ya, adik-adik semua. Iya. Bisa ya. Jadi kalau teman-teman kita boleh bicara, kita dengar dulu. Baru kalau memang kurang pasti nanti ditanya lagi. Nah, seperti hari ini. Tuhan Yesus menjelaskan sebanyak-banyaknya kepada umat manusia agar mereka boleh pasti memastikan bahwa Yesus sebagai terang dunia itu bersama-sama dengan Bapa. Bisa mengerti anak-anak semua? Iya. Nah, terima kasih. Ayat hafalannya kita buka Yohanes 8 ayat 12. Kok Adi masih ada waktu ya, Kok Adi? Kok Adi? Aku nggak lihat jam sekali. Halo. Nah, sebelum ke ayat hafalan, saya tanya Kok Adi lagi. Kok Adi masih ada waktu? Masih ada, Bu. Masih ada Silakan. waktu, Kok Adi? Masih. Silakan. Oh, ya. Nah, saya Bu Lina lanjutkan kembali ya. Aku adalah terang dunia itu. Terang dunia yang dimaksud itu adalah apa sih yang dimaksud dengan terang dunia itu? Nah, terang itu adalah menggambarkan tentang kebaikan ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia itu, hari ini kita udah percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita juga harus menjadi terang ya di mana-mana. Terangnya bagaimana? Salah satu di mana ini? Nah, maaf ya ada telepon masuk. Nah, terang yang dimaksud di situ adalah bahwa
kita itu hidup di dalam terang seperti ajaran Tuhan ya. Di hukum Taurat itu salah satu terang yang diajarkan. Jangan berdusta. Yang biasanya kita berdusta atau pernah berdusta atau pengen mau berdusta. Nah, hari ini Tuhan memberikan keterangan jangan bersaksi dusta. Lakukanlah kebaikan. Kebaikan itulah yang dikatakan Yesus terang dunia itu. Jadi bukan terang apa ya, ya perbuatan kita lah. Ya, perbuatan kita setiap hari dimanapun kita, di sekolah, di gereja, di tempat bermain, lakukanlah hal-hal yang baik. Itulah yang Tuhan mau sampaikan, bahwa terang itu adalah yang melakukan hal-hal kebaikan. Dan gelap itu adalah yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya. Jadi terang yang dibawakan Tuhan Yesus itu adalah ajarannya yang kita terima untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ya, kira-kira demikian. Mari kita baca ayat hafalan Yohanes 8 ayat 12. Ya, Bu Lina baca ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Semoga waktu yang singkat ini, firman yang sudah didengar dan dimengerti kita lakukan di rumah kita masing-masing, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kita berada. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, teman-temanmu, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang datang kepada kami untuk mengajar kami boleh berbuat baik, agar bahwa kami tidak lagi di dalam hidup kegelapan yang melakukan hal-hal yang jelek. Tapi setelah kami mengakui, mendengar hari ini bahwa Tuhan itu datang untuk terang, maka kami akan belajar dan belajar terus untuk berbuat baik kepada mama papa, kepada kakak adik, kepada teman, bahkan semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang tidak hadir Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, yang menyertai, berikan mereka kesehatan, agar kami boleh bersukacita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Amin. Gimana teman-teman? Sudah mendengar firman Tuhan dari Bu Lina? Sudah. Iya. Tadi Bu Lina ceritanya mengenai apa? Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Terus kalau Yesus terang dunia, kita sebagai anak-anaknya harus apa? Harus mengikuti Tuhan. Jadi kita juga harus menjadi terang dunia. Kata diterangkan Bu Lina tadi, berarti kita harus apa kalau jadi terang dunia? Yo, seperti apa tadi contohnya Bu Lina tadi? Yo, boleh dibuka mic-nya. Yang tidak bisa menjawab berarti tadi tidak mendengarkan Bu Lina. Kita harus apa? Berantem di sekolah sama temennya? Kita tidak. Enggak. Kalau disuruh mama nggak mau? Yuk, apa dunia berarti kita harus jadi anak yang baik.
Tidak. Kalau disuruh mama cepat berangkat. Nah, gitu tadi coba bulin. Ya kan? Menolong papa mama. Ya. Ya. Apalagi tadi lagunya apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Jadi mulut itu buat apa? Ngatain orang apa memuji Tuhan? Memuji Tuhan. Pokoknya Kak Vivin tanya jawab berarti tadi mendengarkan firman-Nya Bu Lina. Yuk, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau nyanyikan lagu ya. Satu lagu untuk penutup. Ada yang mau didoakan? Ada yang ulang tahun hari ini? Tidak ada? Ada yang mau didoakan? Ada ulangan? Besok aku ulangan sama Rabu ulangan juga. Oh, Feli ulangan ya? Oh, besok Senin ya? kok ada ulangan? Minggu Aku ada ulangan. ulangannya pakai matematika, bahasa Indonesia sama Sakit. Sakit? Papanya Warren. Oh ya, nanti papanya Warren didoakan ya. Terima kasih. Dan mau pujikan lagu penutup, setelah itu kita berdoa. Ditirukan ya dibuka mic-nya, kita ditirukan lagunya. Aku anak terang. Yuk. Dibuka mic-nya, ditirukan lagunya. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Iya, jadi kita di mana-mana harus jadi anak terang. Di rumah, di sekolah, di gereja. Dimanapun kita berada. Ya, jadi firman hari ini tidak hanya Tuhan Yesus saja menjadi penerang, tapi kita semua anak-anak Tuhan Yesus menjadi anak terang. Ya, kita berdoa, lipat tangan, tutup. Yuk, siapa yang sudah siap? Nah, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu.
Jadikan kami anak-anak terang seperti Engkau Tuhan. Kami mau Engkau bentuk supaya kami manis di hadapan-Mu, menjadi anak yang manis, anak yang taat terhadap mama, anak yang dimanapun kami berada, kami mau nurut, kami mau taat Tuhan. Seperti firman pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang akan ulangan pada hari Senin. Feli, Kevin, Yam, Aga, Sia, Karensa, Selin, Kaila, Warren, juga Shensen. Tuhan berkati teman-teman kami dalam mengerjakan ulangan itu. Jadikan supaya belajarnya itu fokus, supaya dalam mengerjakan ulangannya itu bisa mengerjakan dengan benar. Jadikan pikirannya cerdas 10 kali lipat dari anak biasa Tuhan. Sebab anak-anak ini adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, anak-anak yang istimewa. Yesus, kami doa juga untuk papanya Warren yang lagi sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat papanya Warren sehingga papanya bisa cepat sembuh, cepat pulih Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya sehingga papanya Warren bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Kau memberkati orang tua, anak-anak yang sekolah pada hari ini, sekolah pada hari ini. Kau juga memberkati Kak Adi, memberkati Bu Lina yang hari ini sedang bertugas. Kau berkati juga Tuhan kesehatannya, pelayanannya. Kau tambahkan juga berkatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami akan selesai pada ibadah hari ini. Dan minggu depan kami mau bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu anak-anak. Terima kasih. Dadah. Selamat hari Minggu. Dadah. Sehat selalu ya. Selamat hari Minggu.